Nggak mungkin buru-buru ke luar negeri gitu, dipaksain demi menangkap. Ngapain lah. Yang penting kan kesehatan di zaman sekarang. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia bersama saya, Gilang Baskara. Kami akan membawakan berita-berita penting dari seluruh penjuru Indonesia. Keadilan untuk mantan Menteri Sosial Juliari akhirnya terwujud. KPK sudah mengetahui keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku. Inilah Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia yang belum juga kembali ke studio. Untuk meringankan hasrat mencari berita kepada para pemirsa, kalian bisa follow kami di Instagram @101.now. Update setiap hari, cocok untuk kalian yang malas baca dan malas cari-cari sumber berita. Lanjut ke berita pertama. Majelis Hakim Tipikor Jakarta akhirnya memutuskan ex-Menteri Sosial Juliari Batubara bersalah atas kasus korupsi Bansos. Hakim sepakat memvonis Juliari 12 tahun penjara. Tidak hanya itu, dia juga wajib membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah dan denda 500 juta rupiah. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah terhubung dengan reporter saya, Baskara Gilang, yang sudah ada langsung di lokasi pengadilan. Silakan laporannya, Saudara Baskara Gilang. Iya, baik. Terima kasih, Saudara Gilang. Kita bisa lihat putusan Ketua Majelis Hakim Bapak Muhammad Damis telah memenuhi rasa keadilan yang ada di kepala kita. Apalagi melihat fakta persidangan bahwa Bapak Juliari Batubara telah sah melakukan korupsi senilai 32 miliar rupiah. Ini kalau dibagikan kepada rakyat Indonesia bisa menjadi 106.666 paket bansos. Wow, 666. Bagaimana dengan pertimbangan dari Majelis Hakim, Saudara Baskara? Betul sekali, Gilang. Jadi salah satu hakim pengadilan memberi pertimbangan positif kepada Bapak ex-Menteri Sosial tersebut bahwa Juliari memenuhi aspek keringanan hukum karena menerima hinaan, makian, cercaan dari masyarakat Indonesia. Masyarakat menghina karena Juliari seorang seorang koruptor itu. Jadi masyarakat menilai seorang koruptor, jadi masyarakat menghina Bapak Juliari sebegitunya, sehingga hakim persidangan mempertimbangkan rasa sakit yang harus diterima Bapak Juliari sebagai materi yang meringankan. Sungguh keputusannya sangat memenuhi rasa keadilan ya. Saya juga pertama kali mendengar pernyataan Bapak Juliari sangat tersentuh, apalagi waktu beliau bilang tentang keluarganya, kasihan segala macam. Saya sangat tersentuh dan saya sangat sebal sekali mendengar perkataan yang keluar dari mulut masyarakat. Sungguh keji sekali masyarakat kita kalau sudah membuli orang. Masyarakat kita tuh memang sangat tidak bermoral. Kacau sekali masyarakat kita. Lagian beliau juga hanya ngambil 10.000 loh. Kita kan nggak tahu kebutuhan orang-orang. Siapa tahu beliau lebih butuh daripada kita sebagai masyarakat. Hanya 10.000 menghina sebegitunya masyarakat ini. Keterlaluan. Lagi pula kalau kita lihat Bapak Juliari juga sudah diharuskan mengganti uangnya sebesar 14,5 miliar rupiah. Itu sudah sangat adil, sudah sangat cukup menurut saya. Jadi untuk masyarakat yang selalu teriak-teriak tidak adil, tidak usah berkomentar lah. 14,5 miliar itu jumlah uang yang sangat-sangat besar. Saya pribadi aja belum pernah lihat uang sebesar itu, sebanyak itu. Saya hanya lihat uang banyak di TikTok Siska Kol paling. Jadi dengan Bapak Juliari harus membayar denda sebesar itu, menurut saya itu sudah sangat cukup objektif dan sangat adil bagi masyarakat Indonesia. Lagi pula kita sebagai rakyat Indonesia tidak usah terlalu munafik lah dengan praktek-praktek korupsi gitu. Kita kan sudah sering melihat atau mungkin melakukannya. Contohnya gini, jika kita sedang ditilang nih, lagi berkendara di jalan lalu dipepet dan diberhentikan oleh polisi, apa yang kita lakukan? Kadang kita langsung melawan, atau kadang kita menembak, atau kadang ditabrak dan melindas mobil polisi tersebut saat sedang di game GTA atau Grand Theft Auto. Ya, kita sudah biasa, maksud saya kita sudah biasa melihat praktik-praktik seperti itu, korupsi, kalau ditilang minta damai atau melawan saat di GTA, Grand Theft Auto saja. Begitu saja laporan saya di lapangan, Saudara Gilang.
kembali ke studio. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Saudara Baskara Gilang atas laporannya dari lapangan. Begitulah pemirsa, kita bisa saksikan bahwa pengadilan tipikor di Indonesia ini telah bekerja ekstra keras dan ekstra serius dalam mempertimbangkan setiap putusan kasus-kasusnya. Sekarang coba bayangkan kalau keputusannya justru Juliari bebas, tidak ada tuntutan hak hukum apapun, tidak ada vonis apapun, tentu akan lebih bahaya. Orang-orang pasti akan kecewa, dan kalau misalnya Pak Juliari lagi jalan-jalan di jalanan umum ketemu masyarakat, wah masyarakat bisa marah atau bisa main hakim sendiri. Wah kasihan kan, udah mah korupsi dipukulin lagi sama satu Indonesia. Jadi untuk Bapak Juliari atau orang terdekat beliau atau tim beliau yang ikut menjadi tersangka, kalau Anda menonton video kami ini, kami titip pesan saja, tonton video lama Bapak lagi soal wejangan Bapak, yaitu jangan korupsi, kasihan anak istri. Lumayan buat hiburan selama menjalani hukuman. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Lanjut ke berita kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku, seorang DPO dan tersangka penyuap mantan Komisioner KPK Wahyu Setiawan. Meski sudah tahu di mana keberadaan Masiku, tapi KPK belum bisa menangkapnya. Menurut Deputi Penindakan KPK Karyoto, tim tidak bisa keluar negeri untuk menangkap karena masih dalam masa pandemi. Untuk membahas hal ini, kita sudah tersambung di line video call sama siapa lagi kalau bukan dengan Bung Gilbas, seorang pengamat pernikahan, perceraian, lingkungan hidup, jalan raya, teknologi, toleransi, asmara, permudikan, psikologi, media sosial, konten YouTuber, anggaran, kesehatan, penyiaran, dan korupsi. Halo Bung Gilbas, apa kabar? Sehat? Halo Mas Gilang, ya saya sehat, semoga sehat-sehat terus ya semua. Wah, kayaknya Bung Gilbas lagi santai banget nih ya. Oh iya nih, saya lagi santai di rumah, nggak apa-apa kan ya, aman ya. Yang penting kan isi kepala saya tetap mantap. Bagaimana Mas Gilang? Ada kabar apa lagi nih yang memerlukan sudut pandang saya, si pengamat segala macam hal bisa saya amati? Iya betul Bung. Kami butuh pandangan Bung Gilbas. Jadi gini, bagaimana Bung soal KPK yang udah tahu keberadaan pelaku korupsi ada di mana, DPO lagi, tapi belum bisa menangkap karena masih belum bisa keluar negeri akibat dari pandemi? Oh betul. Kebetulan saya lagi memang mengerjakan jurnal nih tentang Harun Masiku. Saya juga udah menelaah perkembangan kasus Harun Masiku nih sudah lama sekali ya, sejak dia DPO awal tahun 2020 ya kalau saya nggak salah. Jadi untuk kasus ini menurut saya tidak ada yang salah ya, karena kan memang dunia sedang pandemi, tidak hanya di Indonesia saja. Presiden, Menko, Marves, Menkes juga udah bikin aturan untuk nggak boleh pergi-pergi dulu ya kan. Kalau soal orang KPK, saya tahu sekali niat mereka, semangat mereka untuk terus memburu Harun Masiku ini nih yang nggak ketangkep-tangkep. Tapi ya mau bagaimana, kan dunia sedang tidak baik-baik saja nih sekarang. Bayangin kita mau makan di warteg, makan di tempat umum aja 30 menit. Terus masa mau keluar negeri? Mau keluar negeri 30 menit? Kan nggak mungkin. Perjalanan ke airportnya, ngantri check-in-nya, belum lagi bungkus-bungkusin koper, belum lagi daftar e-hack, itu kan lama ya. Ngecek PCR antigen tuh lama, lebih pasti dari 30 menit. Nggak mungkin buru-buru keluar negeri gitu, dipaksain demi menangkap. Ngapain lah, yang penting kan kesehatan di zaman sekarang. Jadi janganlah terlalu buru-buru gitu harus keluar negeri dipaksain. Belum lagi nih menurut saya menangkap DPO itu kan kerjaan yang sulit. Bayangin itu kan daftar pencarian orang. Jadi orangnya kan dicari karena selama ini ngumpet dan keberadaannya tidak mungkin diketahui orang lain. Ya dong, kalau orang lain pada tahu mah namanya bukan pencarian dong, daftar
orang yang kelihatan aja gitu, nggak usah dicari. Jadi dengan udah tahu aja di mana Harun Masiku berada tuh udah prestasi loh. Dengan baru tahu aja di mana tuh udah prestasi. Bayangin udah ngumpet susah-susah, tetap ketahuan. Berarti kan pencariannya sangat canggih. Meskipun ya membutuhkan waktu, semua juga kerjaan butuh waktu. Tapi berarti ini pencarian sangat canggih sehingga bisa ketemu. Mau dicarinya setahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak apa-apa. Kalau saya mah yang penting ketemu aja udah oke banget. Oh ya, jadi seperti itu ya duduk perkaranya. Oke. Ya, terima kasih Bung Gilbas atas pencerahannya. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini, Bung. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga ya. Salam dari saya gitu, Gilang. Oke, silakan lanjut bersantai lagi, Bung Gilbas. Kamu ini Mas Gilang si muda akrab. Padahal kan kita nggak deket-deket banget. Berhubungan aja kalau lagi ada kerjaan aja nih. Oke, saya akan santai-santai lagi. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Oke, baik pemirsa. Jadi seperti itu, dalam hal pengusutan suatu kasus tuh pasti memerlukan waktu yang panjang, apalagi kasus-kasus yang serius. Kita tidak boleh hanya bisa protes, kok lama banget sih, kok lama sih kasusnya, kok ini nggak selesai-selesai. Jangan asal, coba kalian pikir kalau kalian tuh jadi KPK. Pasti susah loh nangkap koruptor itu. Oke, sekian liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia bersama saya Gilang Baskara. Saya mewakili kru yang tidak bertugas, ingin mengingatkan kembali kepada seluruh pemirsa untuk follow Instagram kami di 101.now. Di situ akan ada berita-berita yang update setiap hari, jadi Anda tidak perlu lagi scroll-scroll cari di akun-akun berita lain yang tidak kredibel, karena hanya di Instagram kami yang paling kredibel. 101.now. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam.